Yesus kau nakodaku di samudra hidupku, badai tofan menggerak dan gelombang menyerang, kemudian bidukku, Yesus kau nakodaku. Bagi usah bundanya, ronta anak meredam, ombak dahsyat pun teduh, turut perintahmu penuh. Kau penguasa laut seru, Yesus kau nakodaku. Bila tiba saatku melabuhkan hidupku, waktu ombak menggegar, di sabdamu ku dengar, jangan takut anakku, ku tetap nakodamu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini, hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, kita masih tetap dalam pelaksanaan ibadah kita secara daring. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak Ibu untuk kita beribadah secara daring dalam saat ini. Kami mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian, mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya.
Saudara-saudara, marilah kita mengawali ibadah bulan diakonia minggu ketiga ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kehidupan memang tidak selalu mudah untuk kita jalani. Ada kalanya kita merasa bagai berada di tengah badai, terombang-ambing dan tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah situasi tersebut, percayakah kita bahwa Allah tetap menjadi pribadi yang peduli dan bersedia untuk menolong kita? Apakah kita peka terhadap pertolongannya yang hadir dalam berbagai cara di tengah keseharian kita? Dalam Amsal 2 ayat yang ke-7 sampai 8 berkata, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Yesus kau nakodaku di samudra hidupku, badai tofan menggerak dan gelombang menyerang, kemudian bidukku. Yesus kau nakodaku. Bagi usah bundanya, ronta anak meredam, ombak dahsyat pun teduh, turut perintahmu penuh, kau penguasa laut seru, Yesus kau nakodaku. Bila tiba saatku melabuhkan hidupku, waktu ombak menggenang, di sabdamu ku dengar, jangan takut anakku, ku tetap nakodamu. Umat yang terkasih, apakah kekhawatiran hidup telah membuat kita meragukan pertolongan Allah? Apakah nafsu keserakahan membuat kita kerap berlaku curang? Apakah kepentingan diri telah membuat kita meninggalkan panggilan untuk berbela rasa? Marilah kita mengakui segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, inilah pengakuan kami, bantulah kami untuk berjalan dalam terang-Mu. Di dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin.
sadari dosaku dan segala kekuranganku. Kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Inilah berita anugerah. Rahmat Allah memampukan kita untuk menjalani hidup yang baru. Berita anugerah kita diambil dari Ibrani 4 ayat ke-15 sampai 16 yang berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dalam
Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang sangat besar bagi kami semua. Engkau menerima kami, Engkau mencintai kami, Engkau senantiasa dekat dengan kami di tengah-tengah situasi apapun yang kami alami. Dan ini Tuhan mestinya menjadi pegangan bagi kami di sepanjang hidup kami. Sehingga di tengah-tengah berbagai krisis, di tengah-tengah berbagai masalah persoalan, kami tidak kehilangan iman sedikit pun. Tetapi kami tetap bersandar kepadamu. Sekarang kami hendak mendengarkan sabdamu. Berfirmanlah ya Bapa, kuatkan kami. Sehingga kami bukan saja mampu untuk mendengar firman-Mu, tetapi kami sanggup untuk mampu menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan Markus pasal 4, ayat 35 hingga yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 hingga yang ke-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya harap Anda semua baik dan sehat, dan terutama jangan pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, karena di tengah-tengah persoalan, masalah apapun yang Anda hadapi, Anda harus yakin Tuhan tidak akan diam. Tuhan pasti akan tolong. Dan oleh karena itu kita harus membuka diri pada pertolongan Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada saat ini tema kita adalah mengalami pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, dalam tema ini saya akan mengajak Anda semua untuk menggumuli dua hal. Yang pertama, saudara-saudara, ketika kita mengatakan bahwa kita mengalami pertolongan Allah, artinya Anda dan saya itu membuka diri seluas-luasnya kepada Tuhan dan mengakui di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, aku ini manusia lemah. Tuhan, aku ini vulnerable, aku itu rentan, aku ini manusia rapuh. Aku tidak bisa menyelesaikan persoalan dan masalah yang aku hadapi sendirian dengan kekuatanku. Aku butuh Tuhan. Aku butuh pertolongan Tuhan. Help me. Ya, help me. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, yang ingin kita
gumuli pada saat ini adalah kita juga katakan kepada Tuhan, Tuhan bukan saya saja yang rentan, bukan saya saja yang rapuh, bukan saya saja yang sedang menghadapi persoalan dan tantangan, tapi banyak orang juga menghadapi persoalan dan tantangan. Oleh karena itu Tuhan, please use me as your instrument to help others. Pakai saya Tuhan sebagai alat-Mu untuk juga menolong orang lain. Untuk menjadi garam bagi siapapun. Sehingga saudara-saudara, kalau yang pertama kita akan gumuli, please help me God. Dan maka yang kedua kita gumuli di dalam khotbah kita adalah please use me God. Nah saudara-saudara, kita mulai. Saya ini seorang yang suka sekali mengeluh kepada Tuhan. Saya seorang bahkan yang kalau boleh dikatakan saya seorang yang cengeng kepada Tuhan. Sedikit-sedikit saya datang kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Sedikit-sedikit saya datang kepada Tuhan, saya bahkan menangis, Tuhan bantu saya. Saya punya banyak persoalan, baik persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan sebagai gembala jemaat, persoalan yang saya hadapi karena saya juga memimpin banyak sekali organisasi-organisasi di luar sana. Dan itu semua saudara seringkali membuat saya merasakan, aduh begitu banyak sekali persoalan, begitu banyak sekali tantangan, begitu banyak sekali masalah dan saya nggak bisa, tak mampu untuk menyelesaikannya. Kalau seorang nabi, saudara saya adalah Yeremia yang sedikit-sedikit mengeluh kepada Tuhan, sedikit-sedikit mengeluh kepada Tuhan, nangis kepada Tuhan. Bahkan saudara-saudara, Yeremia itu nabi yang pernah mengutuki hari kelahirannya karena dia merasa ini persoalan dia, tantangan dia terlalu besar, terlalu berat. Dia nggak sanggup. Nah saya itu seperti Yeremia, saudara-saudara, yang sebentar-sebentar mengeluh kepada Tuhan. Saya tidak pernah, atau mungkin bisa dihitung dengan jari, mengeluh kepada orang lain. Kenapa saya tidak pernah mengeluh kepada orang lain, saudara-saudara? Karena memang saya ini korban dari satu kultur di tengah masyarakat yang dinamakan cult of normalcy. Jadi kultus kenormalan, saudara-saudara. Di dalam kultus kenormalan ini, orang berpikir bahwa yang benar itu yang normal-normal saja. Orang baik, orang sukses, orang hebat, orang sehat, orang yang tidak ada masalah, semuanya lancar, semuanya beres, semuanya aman. Itu normal. Dan mestinya kita hidup normal. Kalau ada orang yang punya persoalan lalu kemudian mengeluh, menangis, teriak-teriak, menjerit, itu nggak normal, itu abnormal. Dan itu tandanya bahwa orang seperti ini yang menjerit, menangis, berteriak, segala macam, itu adalah orang yang bisa dikatakan loser. Orang yang bisa dikatakan ini orang yang kalah. Orang yang betul-betul punya persoalan dan orang-orang seperti ini sudah dianggap orang-orang yang mesti dimarginalkan, abnormal. Karena kita sudah di tengah-tengah situasi bangsa kita ini, kita adalah orang-orang yang sangat mengkultuskan kenormalan. Semuanya harus oke, kita harus mandiri, semuanya harus mantap, semuanya harus beres, segalanya harus lancar sehingga ketika ada masalah dan ketika kita mengeluh seolah kamu tuh cengeng, kamu itu kok sebetulnya kayak anak-anak aja nangis terus, dianggap abnormal. Nah mungkin saudara-saudara situasi yang seperti itu yang membuat saya ini orang yang susah sekali untuk mengeluh ke orang lain. Tetapi, saudara-saudara, saya selalu mengeluh kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan bantu saya, Tuhan help me please. Ya, saya selalu minta kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, setiap kali saya meminta kepada Tuhan, itu banyak sekali yang Tuhan bantu. Tapi seringkali saudara-saudara kalau saya minta A, Tuhan kasihnya B. Ya. Enggak selalu saya minta A, Tuhan kasih A. Tuhan kasih B, yang kadang-kadang saya nggak suka, jujur aja. Tapi ya sudah dikasih. Kadang-kadang saya minta 4, tapi Tuhan kasih 10. Wah banyak sekali Tuhan. Kadang-kadang saya tidak minta, Tuhan kasih juga. Ini yang menarik. Tapi yang saya benci, saudara-saudara,
dalam berbagai kejadian, kalau saya minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, kok Tuhan sepertinya diam. Kok Tuhan seperti tidak menjawab. Kok Tuhan seperti masa bodoh. Kok Tuhan seperti membiarkan saya terus penuh dengan berbagai tantangan. Bahkan seringkali saudara-saudara begitu saya datang kepada Tuhan, ada banyak kasus. Begitu saya datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, persoalan yang saya hadapi itu justru malah makin semrawut. Ke mulutnya makin hebat dan saya semakin merasa aku udah gak mampu lagi menangani ini. Aku gak tahu ini Tuhan, kenapa Engkau diam saja? Dan di dalam kondisi seperti itu, saudara-saudara, sikap saya seringkali seperti murid-murid di dalam perahu. Ya. Ketika topan badai menghantam perahu itu, sehingga perahu itu hampir tenggelam, murid-murid itu datang kepada Yesus lalu berteriak. Dengarkan, saudara-saudara, dengarkan teriakan mereka ya. Dengarkan apa yang mereka katakan. Guru, Engkau tidak peduli kita binasa. Ini mau minta tolong, tapi pakai marah-marah. Engkau tidak peduli kita binasa. Saya kalau ada orang yang mau minta tolong seperti itu adalah, mau minta tolong mestinya guru, please tolong aku gak kuat. Mestinya sopan, rendah hati, guru please tolong. Pak Pati tolong, saya butuh pertolonganmu. Tapi kalau bilang Pak Pati, diamin aja, saya binasa seperti ini, kok diam saja, kok gak peduli ke saya. Saya lupakan. Saya manusia, tapi Tuhan lain, saudara-saudara. Ini malah marah-marah. Marah-marah kepada Tuhan. Guru engkau tidak peduli, ini malah marah-marah. Kalau orang udah mulai marah-marah ketika ada dalam persoalan, saudara-saudara, marah-marah ke Tuhan, apa tandanya? Tandanya adalah mereka ini orang yang sudah meragukan cinta Tuhan. Mereka ini orang yang sudah meragukan pemeliharaan Tuhan. Ya. Mereka ini orang yang mungkin di dalam kondisi seperti itu sudah betul-betul mulai mengalami krisis iman. Ini orang-orang seperti ini. Mudah-mudahan Anda tidak seperti itu. Ketika sedang menghadapi persoalan, ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi masalah, lalu kemudian Anda berdoa seolah-olah Tuhan diam saja, Anda tidak marah-marah kepada Tuhan, Guru Tuhan, Kau biarkan aku binasa. Apa saja kerjamu? Kenapa engkau tidur saja? Kenapa engkau diam? Mudah-mudahan kita tidak menjadi seperti itu, saudara-saudara. Itu enggak sopan. Enggak sopan. Enggak sopan banget. Ya, kita mesti minta dalam kerendahan hati, Tuhan tolong. Please God help me. Nah, saudara-saudara, kalau orang sudah mulai mengalami kekurangan iman seperti itu, ini bahayanya. Begitu menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan, lalu dia mengalami kekurangan iman, mengalami erosi iman yang luar biasa, apa yang terjadi? Dia bisa frustrasi, dia bisa kemudian malah mati sia-sia. Panik, cemas, hidup dalam kepanikan dan kecemasan. Atau ada hal lain, kemungkinan kedua, saudara-saudara. Dia justru akan menghalalkan segala cara untuk supaya keluar dari masalahnya, supaya keluar dari kemelutnya. Apa saja dilakukan, bila perlu meninggalkan Tuhan, gak peduli. Udah marah-marah ke Tuhan, Tuhan engkau gak bantu, ya sudah, aku tinggalkan Tuhan. Orang seperti ini, saudara-saudara, adalah seperti orang atau anak, seorang anak muda yang dia minta kepada ibunya, Mama, Papa belikan aku motor. Lalu ayah dan ibunya bilang, jangan, kita lagi gak ada duit. Kami gak bisa memberikan atau membelikan kamu motor. Udah, aku gak suka kalian gak belikan aku motor. Aku mau kabur aja. Dia kabur. Kabur, dia menjauh. Saudara-saudara, kalau orang kabur dari orang tuanya itu, dia menyelesaikan masalahnya apa tidak? Pasti tidak. Malah nambah masalah. Kalau udah kabur dia mesti
mesti pikirin makanannya, mesti pikirin nginepnya di mana, mesti pikirin hidupnya bagaimana dan sebagainya. Tambah masalah. Yang ingin saya katakan saudara-saudara, ketika Anda punya persoalan dan tantangan dan lalu kemudian Anda berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan dan Anda rasakan kok sepertinya Tuhan diam saja. Jangan lari dari Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena kalau Anda meninggalkan Tuhan, saya meninggalkan Tuhan pada saat-saat sedang menghadapi persoalan dan tantangan, kita justru akan makin penuh dengan masalah. Kita justru akan makin penuh dengan persoalan dan tantangan. Jangan pernah lari dari Tuhan, saudara-saudara. Jangan pernah lari. Kita justru sebaliknya, mesti belajar, ayo Tuhan, Tuhan tolong. Aku betul-betul tidak mampu, aku betul-betul tidak kuat, aku berserah kepadamu. Kita justru harus belajar semakin berserah kepada Tuhan. Bukan melarikan diri dari Tuhan. Karena semakin Anda dan saya melarikan diri dari Tuhan, ketika kita sedang dirundung berbagai masalah, kita justru akan menciptakan lebih banyak persoalan, lebih banyak masalah, lebih banyak tantangan, dan kita justru akan semakin mati. Semakin hancur. Ya, jangan pernah kita melarikan diri dari Tuhan atau menjauh dari Tuhan pada saat-saat kita punya persoalan dan tantangan. Nah, saudara-saudara, apa respons Yesus ketika Yesus melihat atau mendengar murid-muridnya marahin dia? Guru, engkau tidak peduli, kita binasa. Ini saudara-saudara, Yesus bisa saja, kamu ini minta tolong malah marah-marah, ya sudah, mati aja loh. Aku bisa jalan di atas air, lu tinggal mati aja. Bisa, kalau Yesus kesel. Tapi apa yang Yesus lakukan, saudara-saudara? Dia terima itu murid-muridnya, dia katakan kepada topan badai dan danau itu, berhenti, stop. Dia tolong mereka, dia bantu mereka. Apa artinya? Para murid itu dibantu pada saat mereka tidak layak untuk dibantu. Mereka ditolong pada saat mereka tidak layak untuk ditolong. Gimana orang yang mau ditolong justru yang marah-marah? Tidak layak ditolong, tapi ditolong. Anda dan saya juga begitu, saudara-saudara, dibantu pada saat kita tidak layak dibantu, ditolong pada saat kita tidak layak ditolong, dicintai pada saat kita tidak layak dicintai, diterima pada saat kita tidak layak untuk diterima. Artinya apa? Allah itu, Yesus Kristus itu punya yang namanya unconditional love. Anda diterima apa adanya, Anda dicintai apa adanya. Anda dikasih apa adanya, Anda ditolong apa adanya. Tuhan terima Anda dan saya apa adanya. Kita seringkali tidak layak di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Kita kotor, kita bagaikan sampah, tidak layak. Tapi Tuhan tidak mundur. Tuhan tetap mencintai saudara, Tuhan tetap mencintai saya. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan, saya ini banyak dosa loh. Saya ini nggak layak jadi pendeta. Kok Tuhan mau tetap pakai saya jadi pendeta? Tapi begitu, saudara-saudara. Tuhan pakai kita justru ketika kita bahkan tidak layak jadi pendeta. Tidak layak jadi majelis. Tidak layak jadi aktivis gereja. Tapi Tuhan terima kita, Tuhan cintai kita. Tuh seperti Tuhan pakai Abraham, padahal Abraham itu tidak layak. Berkali-kali dia bikin kesalahan, Daud juga tidak layak. Berkali-kali bikin kesalahan, Petrus juga tidak layak. Bahkan dia menyangkal Yesus. Murid-murid tidak layak, tidak ada seorang pun yang layak. Mereka semua kabur. Tapi Tuhan pakai mereka. Ini unconditional love. Ya. Kita semua diterima, dicintai, ditolong di dalam posisi dan kondisi yang sebetulnya kita tidak layak. Ini saudara-saudara yang namanya anugerah. Cinta Tuhan itu lebih besar daripada cinta saudara dan saya. Penerimaan Tuhan lebih besar daripada penolakan saudara dan saya. Pertolongan Tuhan lebih besar daripada penolakan saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, dari cerita Yesus dan murid-murid di atas perahu dan ketika diterjang gelombang dan badai itu, saya belajar banyak hal. Salah satunya, saudara-saudara,
Ketika saya menghadapi masalah, ketika saya menghadapi persoalan, ketika saya menghadapi tantangan, saudara, saya selalu berdoa, Tuhan tolong, Tuhan bantu saya, help me oh God, help me please, I need you. Saya berdoa kepada Tuhan, tetapi saya juga katakan kepada Tuhan, please, up to you God, not up to me. Biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak saya. Tuhan mau jadikan apa saja, saya cuma percaya saja bahwa jalan Tuhan baik bagi saya. Langkah Tuhan itu baik bagi saya. Rencana Tuhan itu baik bagi saya. Oleh karena itu jangan biarkan saya mengatur jalan Tuhan, mengatur rencana Tuhan, mengatur plan Tuhan kepada saya, tapi biarkan plan Tuhan itu terjadi atas hidup saya. Tuhan, up to you God. I open my heart. Saya membuka hati saya sedalam-dalamnya, membiarkan Tuhan menolong saya dengan caranya, dengan waktunya. Saya buka, saudara. Semuanya terserah Tuhan. Saya cuma minta kepada Tuhan, tolong supaya di tengah situasi apapun, saya tetap memiliki iman yang kokoh dan kuat kepada Tuhan. Hal yang kedua, saudara, saya selalu berdoa, Tuhan, yang menghadapi persoalan, yang menghadapi tantangan dan masalah itu bukan saya sendiri, Tuhan. Ada begitu banyak orang di sekitar saya menghadapi masalah, menghadapi persoalan, mereka menjerit, mereka khawatir, mereka menangis, mereka bahkan sudah mulai frustrasi, bahkan putus asa. Di tengah situasi seperti ini Tuhan, saya nggak mau diam. Saya tidak mau jadi apatis, saya tidak mau jadi orang yang peduli. Saya ingin you use me, God, as your instrument to help others. Gunakan saya, Tuhan, sebagai alat untuk mencintai, untuk mengasihi, untuk menolong siapapun, sehingga melalui kata-kata saya, melalui pikiran saya, melalui perbuatan saya, setiap orang boleh merasakan kehangatan cinta kasih Allah, pelukan Allah, senyuman Allah, yang memberikan kekuatan, yang memberikan motivasi, yang memberikan kepada mereka pertolongan. Jadi saudara-saudara, saya selalu minta kepada Tuhan, Tuhan, please, not only help me, but also use me as your instrument to help others in need. Siapapun yang membutuhkan, please gunakan saya. Nah saudara-saudara, kita ini hidup di tengah-tengah berbagai krisis, bahkan multi krisis. Begitu banyak orang, termasuk kita sendiri, menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan, masalah, dan sebagainya. Mari kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan please help me. Saya membuka diri seluas-luasnya untuk Engkau tolong. Jangan biarkan iman saya runtuh. Jangan biarkan saya mengalami erosi iman, tapi biarkan Tuhan boleh bekerja di dalam diri saya dan saya boleh rasakan pertolongan Tuhan. Tapi saudara, kita juga minta kepada Tuhan, Tuhan, gunakan saya, pakai saya, use me as your instrument to help others. Oleh karena itu saudara, biarkan Tuhan menggunakan kita sekecil apapun yang bisa saudara dan saya kerjakan. Biarkan Tuhan gunakan itu untuk menjadi berkat bagi siapapun. Jangan biarkan kita cuma hidup seperti gincu. Kelihatan tapi tidak terasa. Saya bilang pada Tuhan, jadikan saya seperti garam. Terlibat di dalam penderitaan, persoalan, kekhawatiran, ketakutan begitu banyak orang. Dan terasa cinta Tuhan, terasa berkat Tuhan, dan mereka boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Amin.
resah, gelisah di hatimu. Bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh Dengan sikap sempurna, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena di tengah-tengah berbagai tantangan, pergumulan, dan persoalan yang kami hadapi,
kami boleh mengalami pertolongan Tuhan. Betapapun kami tidak layak ya Tuhan, betapapun kami seringkali sesungguhnya menyimpang dari kehendak Tuhan, tetapi Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap menerima kami, Engkau tetap mencintai kami, dan Engkau tetap bersedia menolong kami. Meskipun seringkali Tuhan kami tidak mengakui Engkau sebagai Allah kami, sebagai Bapa bagi kami, tapi Engkau Tuhan tidak pernah mundur kesetiaan-Mu kepada kami. Engkau tetap menjadi Bapa atau Ibu bagi kami semua. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk penerimaan-Mu, untuk pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan kami mohon juga agar supaya Bapa mau pakai kami, sehingga kami mampu juga digunakan oleh Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Jangan biarkan kami hanya menjadi penikmat berkat-Mu Tuhan, penikmat pertolongan-Mu, tapi Tuhan pakai kami, supaya kami juga mampu menyalurkan cinta kasih Tuhan, berkat Tuhan, bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan. Bapa, kami berdoa juga untuk mereka yang pada saat ini sedang menghadapi berbagai masalah, persoalan, tantangan oleh karena adanya pandemi COVID. Tuhan, kiranya Bapa memberkati mereka, menolong mereka, jangan biarkan mereka putus asa, ketakutan, tetapi dalam kondisi seperti ini ya Tuhan, biarlah mereka justru semakin dekat denganmu, bukan melarikan diri dari Engkau. Mereka semakin berharap kepadamu, dan kami semua percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, seperti Engkau juga tidak pernah meninggalkan mereka yang membutuhkan-Mu. Engkau akan menolong mereka tepat pada saatnya. Berkatilah mereka semua Tuhan, pimpin mereka, kuatkan mereka, sehingga di tengah-tengah situasi apapun, justru mereka mengalami kasih dan pertolongan Tuhan. Berkatilah jemaat GKI Maulana Yusuf ini Tuhan, agar supaya melalui jemaat ini, kami bukan saja bersekutu, tetapi kami juga mampu menjadi berkat bagi siapapun ya Tuhan. Kami boleh menjadikan diakonia atau berdiakonia sebagai lifestyle hidup kami. Sehingga apapun yang kami katakan, apapun yang kami perbuat, apapun yang kami pikirkan, kami ingin mempersembahkan semuanya untuk menjadi berkat bagi siapapun dan boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengungkapkan persembahan yang terbaik bagi Allah sambil mengingat firman-Nya dari dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, Kau
Marilah kita membawa persembahan kita dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau telah memberikan kami waktu dan kesempatan bisa beribadah hari ini. Dan kami menyediakan persembahan untuk kami kumpulkan untuk Tuhan sebagai balas dari rezeki ataupun berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu Tuhan, terimalah persembahan kami yang tidak seberapa ini. Oleh karena itu kami memohon kepadamu agar kiranya Tuhan menerimanya dengan baik. Kami berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang kanan bukan tahan berperang, di sorga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, 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 amin, amin. Susah dan keluh di dunia yang